Halo semuanya, tetap semangat dalam beraktivitas. Kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin bersemangat dan bergairah. Cerita berawal dari seorang anak kecil yang bernama Mary yang tengah bersiap untuk mengawali hari pagi, di mana hari ini adalah hari pertamanya di sekolah. Di mana pagi itu, Paman Frank sedang menyiapkan sarapan untuk Mary, tetapi Mary kesal dan tidak ingin pergi ke sekolah pada hari itu, karena dia hanya ingin belajar di rumah saja. Tetapi Paman Frank mengatakan jika ia harus segera pergi ke sekolah pagi ini. Akhirnya setelah dibujuk oleh sang paman, Mary pun mau pergi ke sekolah dan ia pun dijemput oleh bus ke sekolah. Sesampainya di sekolah, seorang guru matematika yang bernama Bonnie sedang mengajar para anak didiknya mata pelajaran penambahan dan pengurangan. Sementara itu, Mary merasa bosan karena guru Bonnie mengajarkan matematika yang sangat sederhana, sehingga ia merasa pelajaran itu sangatlah tidak menarik. Akibat ucapannya itu, sang guru pun merasa kesal dengan perilaku Mary yang menurutnya tidak sopan. Akhirnya si ibu guru Bonnie mengajarkan Mary sopan santun dengan menyuruhnya untuk mengangkat tangannya jika ingin bertanya kepadanya. Setelah itu bu guru Bonnie memberikan sebuah pertanyaan sulit kepadanya, tetapi secara mengejutkan Mary dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun usianya masih sangat kecil. Karena sang guru ini penasaran, akhirnya ia mengajukan pertanyaan lain kepadanya, yaitu tentang perkalian angka besar dalam matematika. Meskipun anak didiknya ada yang bisa menggunakan kalkulator, tetapi tidak akan mungkin bisa untuk menjawab pertanyaan ini. Akhirnya seluruh murid anak didiknya tidak bisa mendapatkan jawabannya. Ditambah Mary juga belum bisa menjawab. Si ibu guru Bonnie ini berpikir bahwa Mary pasti tidak akan tahu jawabannya. Kemudian, si ibu guru ini melanjutkan kembali mengajarnya. Saat ia sedang mengajar, tiba-tiba si Mary berhasil menjawab pertanyaan si ibu guru, yang akhirnya membuat ibu guru ini tersontak dan terkejut mendengar jawaban Mary. Lalu ia cepat-cepat menghitung dengan kalkulator dan betapa terkejutnya ia mengetahui si Mary dapat menjawab angka tersebut dengan benar dan tepat. Sementara itu, kepala sekolah menyambut siswa baru, tetapi Mary berbicara kepadanya dengan cara yang tidak sopan dan berbicara dengannya seperti seorang remaja. Mary kemudian memberitahu kepala sekolah untuk memanggil Frank agar menjemputnya di sekolah. Setelah beberapa saat, pamannya datang dan membawanya pulang. Ketika Bonnie melihat Frank, dia tahu bahwa si Frank sering pergi ke bar setiap hari Jumat. Akhirnya Bonnie pergi menemui Frank untuk berbicara dengannya dan mereka menjadi akrab satu sama lain. Frank pun meminta maaf padanya atas perilaku Mary dan mengatakan padanya bahwa mungkin Mary gugup karena ini adalah hari pertamanya sekolah. Tetapi Bonnie mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin berbicara mengenai perilaku gadis itu. Tetapi dia mengatakan kepada Frank bahwa dia merasa Mary memiliki bakat langka dan dia dapat menjawab semua pertanyaan sulit untuk seusianya. Frank mengatakan padanya bahwa Mary belajar matematika dengan cara yang digunakan di kam-kam di masa lalu, tanpa kalkulator, dan dia meminta Mary untuk tidak terkejut karena dia mempelajari trik ini saat dia berusia 8 tahun lalu. Frank kemudian pergi dengan Mary ke rumah. Saat di kapal, Frank berbicara kepada Mary bahwa dia telah mengingkari janjinya. Karena mereka membuat kesepakatan untuk tidak memamerkan kecerdasannya di depan anak-anak bahkan guru lainnya, karena dia ingin mereka memperlakukannya seperti anak normal. Mary kemudian meminta maaf kepadanya. Setelah beberapa saat mereka pergi bersama dan Mary bermain di pantai dengan kucingnya. Hari demi hari Mary pergi ke sekolah dan mencoba untuk bersikap normal dengan anak-anak lain. Hari ini Mary dan siswa lainnya dapat kertas ujian dari guru Bonnie. Saat guru Bonnie memberikan kertas ujian kepada siswa yang lain, secara mengejutkan, Mary mengatakan kepadanya bahwa dia telah selesai mengerjakan ujian, tetapi Bonnie tidak terkejut. Lalu Bonnie memberinya ujian di tingkat mahasiswa universitas, karena dia ingin mengetahui tingkat kecerdasan Mary dan apakah dia dapat menyelesaikan ini atau tidak. Di luar akal sehat, Mary ternyata berhasil menyelesaikan ujian tingkat mahasiswa tanpa kendala sedikit pun. Setelah selesai, bu guru Bonnie mulai mencari nama keluarga Mary. Dia mengetahui bahwa ibunya adalah Diane, seorang matematikawan yang sangat populer dan memiliki nama besar di bidangnya, karena dia memecahkan soal matematika tersulit bahkan di seluruh dunia pun tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Tetapi Bonnie belum mengetahui mengapa ibunya Mary melakukan bunuh diri yang alasannya belum jelas hingga saat ini. Bonnie pergi ke bar ke tempat Frank biasa menghabiskan hari-hari kesendiriannya. Lalu ia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin tahu kebenaran tentang Mary dan menunjukkan kepadanya ujian yang dijawab Mary. Frank bercerita kepadanya bahwa dulu saat ia sedang berkencan, tiba-tiba ibunya Mary menelpon dan ingin memberitahu dirinya tentang suatu hal, tetapi ibunya Mary menunggu Frank selesai berkencan dulu. Ketika dia selesai berkencan dengan pacarannya, tak sengaja dia menemukan Mary sendirian di sofa dan melihat saudara perempuannya, yaitu si ibunya Mary, telah bunuh diri di kamar mandi.
Frank kemudian mengatakan bahwa ayahnya Mary meninggalkan keluarganya sejak Mary masih balita dan mengatakan bahwa sejak hari itu perilaku Mary berubah. Tetapi Bonnie mengatakan hal lain kepadanya bahwa Mary benar-benar seorang anak yang jenius. Frank kembali mengatakan ke Bonnie bahwa ia juga telah mengetahui kecerdasan si Mary sejak lama, tetapi dia tidak ingin orang lain atau siapapun tahu tentang kecerdasan Mary sehingga ia ingin Mary diperlakukan seperti siswa lainnya. Keesokan harinya, Mary ada di dalam bus dan mereka semua memiliki tugas tentang desain hewan. Sementara semua para siswa memiliki desain mereka masing-masing. Tetapi ada seorang anak yang sedang berjalan dengan membawa tugas desain hewan. Tiba-tiba anak itu dijahili oleh teman-teman yang ada di bus itu, yang membuat tugas si anak itu menjadi rusak berantakan. Lalu si Mary marah dan memukul anak yang suka menindas itu dengan buku besar tepat di wajahnya dan membuatnya berdarah. Kemudian, Frank dipanggil ke sekolah karena akibat perbuatan apa yang dilakukan Mary dan Frank pergi menemui kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kepadanya bahwa dia tahu bahwa Mary adalah seorang jenius dan dia dapat memberinya beasiswa gratis ke Oaks Academy untuk anak-anak berbakat. Tetapi Frank mengatakan kepadanya bahwa keluarganya memiliki banyak masalah. Dia tidak ingin Mary menderita dengan hal yang sama seperti keluarganya. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan setuju dengan beasiswa ini. Keesokan harinya, Mary meminta maaf kepada semua temannya atas apa yang telah dia lakukan dan mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan memukul siapapun lagi. Setelah itu, dia membuat seluruh kelas bertepuk tangan untuk si anak yang dibuli di bus waktu lalu, dengan Mary mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di antara mereka semua. Kemudian Frank membawanya pulang untuk bertemu neneknya Evelyn dan ini adalah pertama kalinya Mary melihatnya. Sementara itu, neneknya memberi Mary laptop mahal dan mengatakan bahwa ada buku matematika di laptop ini, tetapi Mary mengatakan kepadanya bahwa dia membaca buku ini sejak lama dan sekarang dia berada di level yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, Evelyn pergi bersama Frank. Frank mengatakan kepadanya bahwa dia tahu jika kepala sekolah memanggilnya dan menyuruhnya datang. Lalu Frank bertanya mengapa dia datang menemui cucunya untuk pertama kali setelah 7 tahun lamanya. Kemudian Evelyn mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktu atau tempat yang tepat baginya untuk memberitahu si Mary, dan mengatakan kepadanya bahwa tempat di mana mereka tinggal saat ini tidak cocok untuk Mary. Evelyn kemudian pergi meninggalkan Frank. Frank memasuki rumah dan menemukan Mary sedang membaca buku matematika di laptop barunya tetapi dia memikirkan sesuatu. Lalu pergi menemui Evelyn lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya Diane menulis di catatan bunuh dirinya bahwa tidak seorang pun boleh membiarkan Mary tinggal dengan neneknya dan dia ingin Mary menjalani hidup normal. Tetapi Evelyn mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memberikan Mary kehidupan yang mewah. Frank menghentikannya dan dia berkata bahwa Evelyn hanya ingin Mary menjalani hidupnya di antara para ahli matematika dan Frank tidak akan membiarkan itu terjadi saat ini. Evelyn sangat gugup dan memintanya untuk berpikir kembali demi kehidupan Mary, atau dia akan mengajukan kasus ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuhnya. Di pagi hari, Frank sedang membuat sarapan dan melihat Mary sedang belajar buku matematika sepanjang waktu tanpa henti. Frank mencoba mengajaknya keluar tetapi Mary lebih suka tinggal di rumah belajar daripada bepergian. Akhirnya Frank menyuruhnya keluar dengan paksa karena dia tidak ingin Mary menjadi seorang yang introvert. Setelah beberapa saat, ini adalah pertama kalinya Evelyn mengajukan hak asuh Mary kepada Frank. Sidang berakhir dengan banding di hari lain setelah memeriksa tempat tinggal Mary dan pengacara Evelyn mengklaim bahwa Mary tinggal bersama pamannya di rumah yang tidak layak. Frank kemudian meminta Roberta, tetangga mereka, untuk menampung Mary malam ini karena Roberta sudah seperti ibunya Mary dan ia sangat mencintainya. Sementara itu Frank berada di bar dan bertemu lagi Bonnie di sana. Frank mengatakan kepadanya bahwa dia sedih ketika mengetahui tentang kasus hak asuh Mary dan Bu Guru Bonnie pun tahu bahwa ia akan menemukan Frank di sini. Akhirnya mereka kemudian duduk bersama dan mengobrol hingga sepanjang malam. Sementara itu, Bonnie bertanya kepadanya apa yang paling kamu takutkan lalu Frank menjawab jika dia takut kehilangan Mary. Akibat sering bertemu di bar, mereka pun mulai saling menyukai dan mereka pun pergi. Di hari kedua, Mary meninggalkan rumah Roberta dan pergi menemui Frank tetapi ia tak sengaja menemukan gurunya di sana dan melihat Bonnie sambil tersenyum. Bonnie pun sangat malu dan berjalan sangat cepat. Lalu Frank berbicara dengan nada gugup ke Mary dan dia memarahinya karena dia meninggalkan rumah Roberta tanpa bertanya kepadanya terlebih dahulu. Frank menyalahkan Mary karena dia mempermalukannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melanggar kesepakatan awal karena hal itu. Mary pun menangis dan masuk ke kamarnya. Tetapi setelah beberapa saat Frank meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi dan kemudian Frank mendapat surat dari pengadilan, di mana ia meminta kepadanya untuk membawa Mary pergi ke rumah neneknya selama 2 hari. Akhirnya Mary pergi ke neneknya Evelyn dan dia menunjukkan foto-fotonya ibu. Sementara itu,
Bu guru Bonnie sedang berbicara dengan Frank dan mengatakan kepadanya bahwa dia takut dikeluarkan dari sekolah karena apa yang dia lakukan tempo lalu di rumah Frank. Keesokan harinya, Evelyn membawa Mary ke universitas dan dia menunjukkan Mary sebuah dinding kehormatan dengan 7 foto kosong, kecuali satu foto ini untuk orang-orang yang telah menyelesaikan persamaan matematika paling sulit dalam sejarah. Lalu dia menunjukkan foto persamaan matematika itu yang disebut dengan Navier-Stokes dengan nama Diane di bawahnya. Nama Diane merupakan seorang wanita cerdas yang menyelesaikannya soal matematika itu, tetapi dia mengakhiri hidupnya. Dia lalu memberitahu Mary jika ia dapat menyelesaikannya, dia akan menerima hadiah Nobel dalam fisika dan matematika. Setelah itu, Evelyn memberitahu Mary bahwa suatu hari fotonya akan berada di dinding kehormatan ini. Lalu Evelyn membawanya ke seorang matematikawan dan dia membuat Mary mencoba menyelesaikan soal persamaan matematika yang sulit itu. Akan tetapi Mary tidak tahu cara menyelesaikannya karena dia sangat stres saat ini. Lalu Evelyn marah kepada ahli matematika itu karena dia membingungkan Mary untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cepat. Kemudian mereka berjalan tetapi Mary memberitahunya bahwa ada kesalahan dalam persamaan tersebut sehingga Evelyn kembali ke ahli matematika dan setelah beberapa waktu Mary mengoreksi persamaan itu dan menyelesaikannya. Ahli matematika dan Evelyn terkejut dengan kejeniusannya. Setelah masa residensi berlalu, Mary pergi ke rumahnya dan paman Frank menyambut Mary. Lalu Mary memberitahu Frank bahwa dia mencintai neneknya yaitu Evelyn tetapi dia tidak ingin tinggal bersamanya karena si Evelyn suka memerintah Mary. Frank pun berjanji kepada Mary jika ia tidak akan meninggalkannya. Pada hari kedua di pengadilan, putusan dalam kasus hak asuh Mary masih berlanjut. Evelyn menelepon ayah Mary yang belum pernah melihat putrinya sama sekali, tetapi ia hadir sebagai wali putrinya. Saat itu, pengacara Frank membuktikan bahwa ia tidak pernah menjadi wali Mary. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya, bahkan tidak bertanya tentang Mary dan putusan yang menguntungkan Frank. Ketika Frank pulang, ia memberitahu Mary bahwa ia melihat ayahnya di pengadilan, tetapi Mary menangis karena ayahnya bahkan tidak datang untuk menemuinya. Frank kemudian membawa Mary dan Roberta ke rumah sakit. Ia ingin menunjukkan sesuatu yang membuat Mary bahagia. Di sana, mereka terus menunggu selama berjam-jam, tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin ditunjukkan Frank kepada mereka. Tampaknya Frank menunggu untuk melihat keluarga orang lain yang sedang hamil. Ketika putri mereka lahir, mereka menjadi sangat bahagia dan semua merayakannya di rumah sakit setelah itu. Frank memberitahu Mary bahwa inilah yang sebenarnya terjadi pada saat ia dilahirkan. Mereka pun menghabiskan malam dengan menyaksikan keluarga orang lain tersebut merayakan kelahiran anaknya di rumah sakit dan Mary merayakannya bersama mereka. Lanjut ke adegan berikutnya. Pengacara Frank berbicara kepadanya dan memberinya sebuah tawaran. Ia menyarankan untuk memasukkan Mary ke panti jompo agar dapat diadopsi oleh keluarga yang cocok. Frank menjadi sangat gugup, tetapi pengacara memintanya untuk membantunya dan mengatakan bahwa ini adalah solusi yang cocok untuk memuaskan kedua belah pihak. Pengacara itu kemudian memperingatkan Frank bahwa hakim dapat membuat Evelyn memenangkan persidangan karena ia kaya dan akan memberi Mary kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, ia meminta Frank untuk berpikir dengan baik-baik tentang apa yang ia katakan. Keesokan harinya, Frank setuju dengan pendapat pengacara itu dan pergi menemui keluarga baik yang ingin mengadopsi Mary. Ia kemudian setuju untuk menjadikan Mary di bawah asuhan mereka. Setelah ini persidangan berakhir tanpa ada yang kalah atau menang bagi kedua belah pihak. Lalu Frank membawa Mary ke rumah barunya ketika Mary sedang menangis. Dia meminta Frank untuk tidak meninggalkannya sendirian tetapi Frank mengatakan ia akan membawa Mary sebulan sekali untuk tinggal bersamanya dan Roberta. Kemudian ketika Mary dewasa dia mungkin memilih untuk tinggal dengan Frank. Mary menangis dan mengatakan jika Frank telah berjanji kepada Mary untuk tinggal dengannya sepanjang waktu dan sekarang Frank mengingkari janjinya. Frank datang untuk memeluknya tetapi Mary memukul Frank sambil menangis dan ketika dia pergi, Mary berteriak bahwa Frank akan meninggalkannya sendirian. Setelah beberapa saat Bonnie mendatangi Frank dan menenangkannya. Sementara Frank curhat kepada Bonnie tentang masa kecil Mary dan memberitahu Bonnie tentang pengasuhannya dengan Mary dan Frank merasa sangat sedih karena mereka membawanya. Saat ini Frank sangat gugup dan meninggalkan Bonnie tetapi hari berikutnya Bonnie menemukan kucing kesayangan Mary yang ada di tempat penampungan hewan dan ia mengambil foto iklan tersebut dan mengirimkannya kepada Frank. Akibat foto yang dikirim Bonnie, Frank bergegas pergi ke penampungan hewan. Di sana dia bertanya siapa orang yang membawa kucing dengan mata sebelah ke penampungan ini. Lalu Frank pun mengetahui siapa orang yang mengirim kucing itu dan ia memastikan jika Evelyn lah yang melakukan ini. Karena dia alergi terhadap kucing dan tentunya hanya ingin mengambil Mary saja bukan yang lain. Frank dan Roberta pun pergi ke tempat orang tua angkat Mary dan mereka menemukan bahwa Mary ternyata tinggal bersama neneknya Evelyn.
Dia meminta Mary untuk ikut dengannya tetapi Mary menolak dan berlari keluar rumah. Frank meninggalkan buku catatan untuk Evelyn sebelum dia keluar dari ruangan itu. Di mana buku catatan ini ditulis sendiri oleh Ibu Mary dan Evelyn mengetahui bahwa putrinya Diane memecahkan persamaan Navier Stokes sebelum meninggal. Sekarang rencana Evelyn untuk mendapatkan hak asuh Mary di masa depan akan gagal. Di adegan selanjutnya, Frank memeluk Mary tetapi ia memukulinya karena dia meninggalkannya sendirian dan telah melanggar janji kepadanya tetapi Frank meminta maaf dan berjanji padanya untuk tidak melakukannya lagi. Mary menangis dan Frank berkata ia telah mengambil kucingnya dari penampungan hewan. Lalu mereka kembali ke Evelyn dan Frank berbicara dengannya secara pribadi. Sementara itu, Evelyn mengatakan bahwa Frank berbohong kepadanya jika Diane benar-benar memecahkan persamaan itu dan dia akan mengatakannya ke seluruh dunia. Tetapi Frank mengatakan jika Diane telah meminta kepadanya sebelum dia meninggal untuk tidak menerbitkan buku catatan ini kepada dunia sampai Evelyn itu meninggal. Akibat mendengar pernyataan Arvie Frank, Evelyn pun terkejut dan Frank meninggalkannya sendirian dengan buku catatan itu. Kemudian dia mengambil Mary dan pulang. Meskipun dia tidak seharusnya memberikannya buku catatan itu tetapi ia harus melakukan ini demi menjaga Mary di bawah asuhannya. Setelah beberapa menit Evelyn membuka buku catatan itu dan melihat bekas air mata putrinya di kertas buku catatan itu. Evelyn pun menangis karena dia membuat putrinya depresi hingga menyebabkan putrinya bunuh diri. Lalu dia berbicara sambil menangis kepada ahli matematika itu untuk memberitahu dunia bahwa putrinya telah memecahkan soal persamaan matematika itu. Setelah beberapa bulan, Mary menjadi mahasiswa di universitas meskipun usianya masih muda. Frank kemudian membawanya setelah selesai kuliah dan mereka pergi ke taman bermain di mana di sana Mary bermain dengan temannya seperti layaknya anak-anak normal lainnya. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya, dan sampai jumpa di lain waktu.